Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita belajar mengenal tanaman. Nah, ini kebetulan tanamannya ada yang tahu warnanya apa ini? Warnanya pink. Hore, ada yang betul? Ada yang betul berarti pintar. Kalau ada yang belum betul, tetap terus belajar. Oke, kita lanjut ke tanaman yang kedua. Nah, ini tanamannya adik-adik. Namanya kakak taruh di namanya polybag, plastik, bentuknya kayak pot. Nah, ini ada yang tahu adik-adik tanaman apa? Bisa tanya bunda, tetanya ayah. Nah, ini namanya tanaman bunga rosella. Nah, bunga rosella ini banyak manfaatnya, Dek.
salah satunya dibuat teh. Nah, nanti rasanya asam seger. Nah, banyak manfaatnya untuk minuman dari bunga rosella. Salah satunya untuk menjaga kesehatan. Lalu kita lanjut ke tanaman yang lain. Nah, ini apa ini? Lanjut. Nah, ini ada yang tahu warna bunganya apa? Bunga warnanya namanya ungu, namanya bunga telang. Nah, bunga telang ini juga banyak manfaatnya adik-adik. Salah satunya untuk menjaga imunitas, untuk mengobati mata yang sakit, untuk menurunkan darah tinggi juga. Nah, kebetulan di sini kakak bunganya telang banyak banget adik-adik. Nah, ini nanti bunganya bisa untuk pewarna alami dan juga bisa untuk buat teh, nanti diminum. Segar banget, bisa minum hangat ataupun dingin. Nah, loh, pasti adik-adik tanya, itu apa kak yang kayak kacang itu? Nah, ini namanya adalah biji bunga telangnya adik-adik. Nah, kalau bunga telangnya nggak kakak ambil, nah bunga telangnya nanti akan berubah menjadi biji. Nah, bijinya pertama kali warnanya hijau, lalu kelamaan bijinya warnanya coklat. Nah, kalau ini dibuka, ini ada biji kecil-kecilnya dari sini. Dari sini ada isinya 5, isinya 4, isinya 6. Nah, nanti kita panen. Ini mau masuk ke panen. Yang selanjutnya, nah ini ada yang tahu nggak? Ini namanya daun bidara. Nah, adik-adik tahu nggak daun bidara buat apa? Nah, selain daun bidara digunakan untuk banyak obat-obatan dan untuk kecantikan, daun bidara ternyata digunakan oleh Rasulullah sebagai untuk mengusir jin yang jahat. Nah, jin yang jahat itu akan takut adik-adik dengan daun bidara. Nah, ciri-ciri daun bidara yang asli itu adik-adik bisa lihat di setiap daunnya itu pasti ada pengawalnya. Nah, pengawalnya apa itu kak? Pengawalnya yaitu 2 duri. Jadi daun bidara yang asli 1 helai daun dikawal oleh 2 duri yang tajam. Wah, hati-hati ya adik-adik, kalau mendekati daun bidara harus dekat bunda ataupun ayah biar nggak kena durinya. Nah, durinya ini tajam, jadi harus hati-hati. Nah, lalu kita menuju yang ke bawah. Deng. Nah, adik-adik tahu nggak ini tanaman apa? Nah, biar tulis dulu ya. Nah, tanaman apa ini? Dah, ada yang kecil. Adik-adik tahu nggak ini tanaman apa? Tanaman apa? Tanaman tomat. Bener, ini namanya tanaman tomat. Nah, kebetulan kakak di sini nanamnya jenis tomatnya adalah tomat cherry loh. Apa itu tomat cherry? Tomat cherry itu nanti tomatnya nggak besar-besar adik-adik, kecil-kecil, tapi nanti banyak banget. Nah, adik-adik yang tahu ini bunga tomat warnanya apa? Warnanya apa namanya warnanya? Kuning. Nah, bagaimana membedakan pohon tomat kak? Nah, pohon tomat ini daunnya ini kayak gini adik-adik. Ada ini apa namanya? Ada garis-garisnya. Terus kalau di baunya itu kayak bau tomat. Seger-seger gimana gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Lanjut kedua ya. Yang kedua yaitu adalah tanaman apa? Ada yang tahu? Nah, tanaman apa ini? Tanaman apa ini? Ada yang tahu? Tanaman cabai. Ada juga sudah suka cabai? Cabai itu rasanya pedas. Nah, ada yang tahu ini warna cabai apa? Merah, bener. Lalu ada yang warnanya apa? Hitam. Iya bener, warnanya hitam.
ini cabenya kakak kebetulan adalah cabai hias adik-adik. Jadi dalam satu pohon itu ada 2 warna, ada warna merah kan, ada warna kecoklatan. Ternyata banyak, ada warna hitam juga. Lalu ada warna apa lagi? Banyak. Lalu kita ke cabai yang sebelahnya dulu. Dari pernah lihat nggak ini cabai apa? Cabainya besar, sejempol kakak ini. Nah ini namanya cabai gendut. Cabai gendut, siapa yang sini yang gendut? Nah gendut itu imut, cantik, ganteng juga lucu. Nah di sini ternyata adik-adik cabainya kakak juga lagi berbuah, ya kan? Lagi berbuah banyak. Ada warnanya hijau. Ini yang kecil warnanya hijau. Kalau udah besar warnanya merah juga. Lalu sebelum jadi cabai itu pasti berupa apa? Ada yang tahu? Berupa bunga. Ada yang tahu bunganya warnanya apa? Apa warnanya? Hijau. Bukan, ini namanya warnanya putih. Nah ini cabai gendutnya kakak. Nah itu kalau udah tua kayak gini adik-adik, cabainya keriput. Nah cabainya keriput, kulitnya udah nggak mulus lagi. Kalau ini masih muda, masih mulus kulitnya. Kalau yang masih kecil warnanya hijau. Kalau udah tua keriput. Ini cabainya mungkin nggak pakai skincare ya. Oke adik-adik, lalu kita lanjut lagi. Nah ini yang ini adalah pohon apa yang tahu? Nah, stroberi. Nah ini kebetulan stroberinya kakak masih kecil, masih hijau. Nah ini dari bunga, lalu dia akan menjadi buah. Sebelum jadi buah dia warnanya hijau dulu, nanti kalau sudah matang warnanya merah. Nah ini kakak kebetulan banyak pohon stroberi. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Wah banyak ternyata, alhamdulillah. Nah lalu kita geser ke sini. Nah adik-adik tahu nggak ini daun apa? Nah kakak kasih kisi-kisi ya. Daunnya ini wanginya seger, ya kan? Terus kalau dimakan pedas. Nah, terus rasanya semriwing. Ada yang tahu daun apa? Kurang keras daun apa? Kalau nggak tahu bisa tanya bunda ataupun ayah. Daun apa bun ini bun? Ayo bunda pada tahu nggak? Kasih tahu ya. Ini namanya daun mint adik-adik. Daun mint ini banyak juga manfaatnya. Selain untuk teh, ya kan, campuran teh, daun mint ini bisa digunakan untuk menyegarkan tenggorokan, bisa menyembuhkan pilek dan batuk. Dan ini kalau dicium baunya seger banget adik-adik. Kalau pilek nyium daun ini kayaknya apa namanya, pileknya langsung hilang. Kalau adik-adik pernah minum obat batuk yang ada semeriwing-semeriwingnya, nah biasanya itu ada kandungannya daun mint. Nah alhamdulillah daun mintnya kakak ini tumbuh subur. Nah ini tadi apa namanya? Daun mint. Oh iya, ini kakak juga punya ini dek. Ini namanya daun sirih Cina. Sirih Cina emang dari Cina? Nah, kakak sejarahnya juga kurang tahu adik-adik. Tapi ini namanya di sini namanya daun sirih Cina. Ini kalau di hotel ini daunnya kayak ada baunya sirih. Nah ini juga bisa dimasak dan juga bisa untuk obat. Oke. Kalau ini sama ini bunga telang kayak yang di atas. Kita lanjut lagi. Ini juga daun mint. Nah daun mintnya kakak banyak ini adik-adik. Nah kalau yang ini ada yang tahu apa? Biasa buat bunda masak di dapur, ya kan? Buat masak apa, ada yang tahu? Namanya daun apa dek? Bener, namanya
seledri. Ya, pinter semua. Kebetulan kakak ini juga nanam daun seledri. Nah, daun seledrinya juga alhamdulillah subur-subur. Nah, ini nanti kalau istrinya kakak masak, jadi nggak usah beli seledri. Ya, sudah punya seledri di sini, di pekarangan rumah. Nah, sip kan kalau kita bertanam di rumah. Oke, kita lanjut lagi. Ini daunin lagi. Nah, ini kakak kemarin juga nanam, kalau namanya sini namanya kunci, adik-adik. Kunci apa itu? Nah, nanti tanya mama ya. Tanya mama ataupun ayah. Ya, kunci itu apa ya? Kunci, tanaman kunci ya. Ini biasanya buat masak sayur bayam. Nah, itu enak. Dan juga otomatis banyak manfaatnya. Oke. Nah, ini ada yang tahu nggak ini? Apa ini? Wah, kok bentuknya kok ada duri-durinya, panjang, warnanya hijau. Kayak apa ya? Itu loh adik, hewan yang giginya tajam-tajam ya kan, kayak cicak tapi gede banget. Dia suka makan daging dan dia ganas. Apa namanya? Iya benar, namanya buaya. Lah, ini tanamannya namanya lidah buaya. Kenapa dia makan lidah buaya? Ya kemungkinan ini karena kecil nggak kayak buaya, cuman kayak lidahnya buaya, jadi dinamakan lidah buaya. Atau kalau adik-adik tahu nama ilmiahnya, namanya aloe vera. Bisa banyak banget ini manfaatnya, adik. Bisa buat es ya kan, nanti dikupas, di dalamnya itu ada bentuk jeli-jelinya. Nah, biasanya ini manfaatnya juga banyak banget. Kalau untuk mama biasanya buat maskeran ya kan, terus nanti bisa buat nata de coco ya kan, terus banyak lagi manfaatnya untuk menyembuhkan luka, menyuburkan rambut dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke atas. Iya, ini kakak punya apa namanya? Punya ini punya lidah buaya. Besar kan? Ini kakak punya daun kelor. Tapi sedih kakak. Daunnya kering adik-adik karena di sini baru musim panas. Nah, terus kita lanjut yang ini. Nah, ini ada yang tahu nggak ini? Ini daunnya wangi ya kan, wangi banget. Biasanya buat mama bikin kolak ya kan, terus bikin kue. Nah, ada yang tahu apa namanya daunnya? Daun pandan. Lah, kita kedatangan tamu adik, lihat. Nah, ada blungon. Kali sini namanya blungon adik. Dia baru berjemur bunglonnya. Wah, halo, assalamualaikum bunglon. Sengaja kakak tadi nemu bunglon ya. Nah, ini termasuk teman kita adik-adik. Nah, bunglon ini dia makan serangga yang jahat dengan tanaman ya kan, kayak serangga apa namanya ya, ulat gitu dimakan. Jadi jangan ditangkap ya adik-adik ya, biarkan aja, karena termasuk hewan yang tidak mengganggu, malah membantu. Nah, ini kenapa bunglonnya nggak kamuflase ya? Biasanya dia loncat adik-adik nih, dia loncat ke situ. Halo, assalamualaikum bunglon. Dia lari. Udah ya. Nah, adik-adik tahu nggak ini tanaman apa? Nah, ini biasanya tanaman ini buahnya dimakan waktu puasa. Ada yang tahu nggak? Ini kakak kebetulan juga nanam ini. Ada yang tahu namanya? Namanya kurma. Iya, pinter, dapat 100. Namanya pohon kurma. Ini kakak tanam dari biji. Waktu puasa kemarin kakak makan kurma, lalu bijinya kakak tanam. Alhamdulillah tumbuh. Bismillah, nanti tumbuh besar. Nah, tanaman ini adik-adik
bisa kita ajak bicara. Nah, semacam kakak, ya kurma tumbuhlah yang besar ya. Nanti kalau besar berbuah yang banyak manfaatnya untuk kita semua. Nah, lalu kita berdoa sama Allah setelah bicara sama pohon. Nah, ya Allah, tumbuhkanlah tanamanku menjadi tanaman yang besar, banyak manfaatnya dan banyak buahnya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah mau habis deh. Kita ketemu bunglonnya lagi adik-adik. Nah, kali ini bunglonnya ada di anaknya cabai loh. Ya adik-adik. Nah, itu. Halo bunglon, assalamualaikum. Kamu sedang apa? Lulu. Saya nggak mengganggu. Saya nggak mengganggu bunglon. Kita lihat ya bunglonnya ya adik-adik ya. Oke, baru sembunyi di pohon kurma. Nah, mana bunglonnya adik-adik? Ini dia ternyata. Iya, dia naik adik-adik. Halo, assalamualaikum. Ini apa namanya, anaknya Godzilla ini kayaknya. Udah ya, biarin dia pergi. Nah, itulah adik-adik. Oh iya, terakhir ini adik-adik. Ceng. Wih, daunnya kayak piring. Apa ini? Daunnya kayak piring. Ada yang tahu? Mungkin tidak banyak yang tahu adik-adik. Kakak kasih tahu aja ya. Ini namanya daun pegagan. Nah, daun pegagan ini sangat bermanfaat banyak sekali. Biasanya kemarin kakak bikin keripik atau bikin sayur. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk menyembuhkan wasir. Wasir itu apa? Tanya ayah dan ibu aja. Dan juga untuk pencernaan. Nah, biar adik-adik perutnya enak ya kan, nggak sakit, bisa konsumsi daun pegagan. Nah, itulah adik-adik. Nah, ini kakak juga masih banyak pohon lagi ya kan. Ini ada jahe, di situ ada pohon kencur, dan ini ada pohon apa? Ada yang tahu pohonnya apa nih? Kakak juga lupa ternyata. Sebentar kakak ingat-ingat. Ini namanya, oh iya, kakak ingat, namanya daun pinahong. Nah, daun pinahong hijau. Nah, daun ini banyak banget manfaatnya. Nah, begitulah adik-adik, kita mengenal tanaman pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk adik-adik semua, bahwa menanam itu asik. Kakak juga punya jambunya ini red Taiwan ya kan. Nah, di rumah kalau kita menanam, kita lihatnya jadi hijau semua ya kan. Terus udara yang kita hirup juga segar. Oke, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sedikit mengenal tentang tanaman ya kan. Kita harus sayang juga tanaman. Tadi juga ada bunglon, kita juga harus sayang sama hewan ya kan. Kita sayang, jangan kita bunuh. Lah, adik-adik bisa lihat itu ada hewan apa itu? Ada hewan tawon yang lagi terbang. Dia lagi nyari madu. Nah, dia cari madu di bunga rosella. Yap, gitu dari kakak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.